Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Hanisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A1 dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu bea materai. Tugas UAS perpajakan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Irvia Eriza MPDE, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Pengertian bea materai. Dokumen adalah dokumen kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atau permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk farap, teraan, cap tanda tangan, cap farap, teraan, cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. Selanjutnya bea materai. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Pajak atas dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas, hukum seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 YO pasal 1 PP Nomor 24 Tahun 2000. Selanjutnya ada dasar hukum bea materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai peraturan pemerintah. PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai keputusan Menteri Keuangan. KMK RI Nomor 133 KMK 04 2000 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai. Selanjutnya KMK RI Nomor 104 KMK 04 1986 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. Surat Edaran Dirjen Pajak SE 38 PJ 1994 tentang penggunaan kertas bermaterai dan kertas biasa bermaterai tempel. SE 29 PJ 53 1995 tentang pelaksanaan perubahan tarif bea materai. SE 44 PJ 53 1995 tentang cara pemateraian kemudian tanpa sanksi dalam masa transisi. Selanjutnya ada objek, tarif, dan yang terutang bea materai pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 JO PP Nomor 24 Tahun 2000. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya. A1. Surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdana. 6.000. Selanjutnya akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya itu 6.000. Selanjutnya akta-akta notaris termasuk salinannya dikenakan bea materai 6.000. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta rupiah atau harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing 6.000. Yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Selanjutnya ada surat yang memuat jumlah uang dengan harga nominal lebih dari 250.000 tetapi tidak lebih dari 1 juta, itu 3.000.
dan bea materai tidak terutang, surat yang memuat jumlah uang dengan nominal tidak lebih dari 250. Selanjutnya, surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang harga nominalnya lebih dari 1 juta yaitu 6.000. Surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang harga nominalnya lebih dari 250 tetapi tidak lebih dari 1 juta yaitu 3.000. Dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept yang harga nominalnya tidak lebih dari 250 tidak terutang. Selanjutnya ada bukan objek atau tidak dikenakan bea materai. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. PP 13 22 September 1989, PP 7 21 April 1995, PP 24 20 April 2000. Yang pertama yaitu dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, konosimen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf F. Yang kedua yaitu segala bentuk ijazah. Dan yang ketiga tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Yang kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh perusahaan umum pegadaian. Dan yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adapun saat dan pihak yang terutang bea materai. Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama yaitu saat terutang. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak pada saat dokumen diserahkan. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak pada saat selesainya dokumen dibuat. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia. Dan yang kedua, pihak yang terutang. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya ada cara pelunasan bea materai. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Yang pertama ada dengan benda materai biasa, materai tempel, kertas materai oleh wajib bea materai. Pemateraian biasa. Dengan cara lain ditetapkan Menteri Keuangan yaitu alat lain SE 11 PJ 3 1986. Pencetakan tanda lunas bea materai oleh Perum Peruri. Mesin teraan materai KMK nomor 104 KMK 04 1986. Sebelum diterbitkan izin penggunaan mesin teraan atau pencetakan tanda lunas bea materai harus disetor di muka dengan menggunakan SSP atau GIR 5. Selanjutnya, cara pelunasan bea materai dengan materai tempel. Pasal 7 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985.
Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Bea materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Dan selanjutnya cara pelunasan materai dengan kertas materai, pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Ayat 7. Jika isi dokumen yang dikenakan bea materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, ayat 8, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermaterai. Bila ketentuan penggunaan dan cara pelunasan bea materai tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai. Ayat 9. Cara pelunasan bea materai dengan mesin teraan materai. SE 11 PJ 3 1986. Yang pertama, yaitu pengusaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur PPN dan PTLL atau kepada Kepala KPP untuk memperoleh izin menggunakan mesin teraan. Yang kedua, mesin teraan yang digunakan adalah mesin teraan yang tidak dapat melampaui jumlah angka pembilang sesuai dengan jumlah penyetoran bea materai. Yang ketiga, perusahaan harus menyetor di muka bea materai sebesar 5 juta sebelum dikeluarkan izin penggunaan mesin teraan materai. Yang keempat, sebelum mesin teraan digunakan dilakukan pemasangan segel. Adapun pemeteraian kemudian, pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dilakukan terhadap satu dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 2. Dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi ditambah denda. Nomor 3. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adapun denda administrasi dan kewajiban pemenuhan bea materai. Yang pertama ada dokumen yang terutang bea materai tetapi bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya, dikenakan denda sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, pelunasan bea materai yang terutang berikut dendanya dengan cara pemateraian kemudian.